Terima kasih moderator. Saya kira memang tidak ada satupun dari kita yang menginginkan situasi seperti ini, ya kan? Corona ini seperti tamu yang tak diundang, ya kan? Kemudian datang juga susah kita untuk mengusirnya, gitu ya. Tentu semuanya berharap situasi ini segera cepat berakhir, ya. Kalau ditanya efektif atau tidak efektif penegakan hukum yang terjadi di masa pandemi corona ini, saya kira juga kita semua akan mempunyai kesimpulan yang sama, tidak efektif lah. Situasi bagaimana kita hanya dengan telekonferensi, ya kan, satu ada di sana satu di sini, ya kan, tidak bisa melakukan komunikasi yang baik dalam suatu persidangan yang ideal untuk saat itu, ya kan. Kemudian ya terima kasih ya kepada PBHR yang sudah menyelenggarakan diskusi ini. Jadi bahwa dalam suatu diskusi itu kita tidak perlu kuantitas, ya, tidak perlu banyak juga, tapi bagaimana terus ditingkatkan kualitas diskusi dengan menghadirkan banyak narasumber yang lain. Sekarang ini kan sudah trennya webinar, ya, webinar diskusi online, satu di Jakarta, satu di Konawe, ya kan, satu di Medan, itu bisa bertemu dalam satu keadaan, satu waktu tertentu yang namanya webinar atau diskusi online. Tentukan tema-tema lain setelah ini PBHR supaya bisa eksis di masa-masa yang akan datang, ya kan. Segera buat posko di Pengadilan Negeri Medan, ya kan, untuk bisa membantu bantuan hukum buat masyarakat yang tidak berkemampuan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang ada, ya kan. Kemudian juga terima kasih ini buat adinda kita, ada Sakafa yang jaksa, ya, ada Rahman yang hakim. Ya kita bangga lah, ya, alumni-alumni kita sudah hampir di mana-mana. Kalau di generasi saya rata-rata itu udah ada WKPN, ya, ada yang KPN, ada yang di Denpasar, ada yang di macam-macam lah, gitu ya. Mungkin juga di generasi yang di atas kita sedikit, angkatan 94 itu ada kayak Bang Khairun, ya, Khairun Parapat, kemarin baru jadi Kajari Sabang, gitu ya. Udah mulailah ini kita alumni-alumni USU ini, apalagi lebih dipersempit alumni HMI Fakultas Hukum USU sudah mulai eksis di profesi ataupun penegakan hukum, ya, di kejaksaan, di kehakiman, apalagi yang advokat, ya, tentu ada di mana-mana. Izin Bang, menyampaikan salam juga Bang untuk Bang Fadli dari Bang Iwan Ginting. Iwan Ginting, Tarutung, Bang. Siap. Betul, Kajari Tarutung itu seangkatan saya juga, itu, ya, Iwan Ginting. Itu udah mulai lah nih, ada yang Kajari, ya, ada yang WKPN, KPN dan sebagainya. Ya tinggal tadi berkolaborasi lah secara positif, ya kan. Nah untuk kebaikan bersama, ya, tetap jaga nama baik komunitas kita, kampus kita, HMI kita. Jadilah jaksa yang benar-benar menuntut sesuai dengan fakta yang ada, gitu ya. Begitu juga yang hakim memutuslah sesuai dengan kesalahan terdakwa, gitu ya. Kemudian apalagi advokat, ya, jadilah advokat yang maju tak gentar membela yang bayar, gitu ya. Gitu ya, Di, maju tak gentar membela yang bayar, ya kan, ya. Tetap harus ada sisi-sisi sisi-sisi penegakan hukum itu bagi advokat itu tentu juga harus objektif, saya kira, ya, objektif sesuai dengan kadang-kadang kan terdakwa ini atau klien ini kan nggak mau jujur dia, ya kan, tapi kan dari berbagai parameter bisa kita lihat bagaimana sesungguhnya suatu perkara itu, kemudian bagaimana porsi kita untuk melakukan pembelaan yang tetap dalam suatu koridor hukum, tetap dalam garis-garis yang
wajar dalam melakukan pembelaan. Yang penting klien bisa ringan, ya kan, bukan klien senang, ya kan, kliennya bisa ringan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita dalam melakukan pembelaan. Saya kira itu untuk adik-adik komisariat, terus ya, juga sering buat diskusi, ya kan, online seperti ini. Masih banyak lagi alumni kita, abang-abang kita yang berkompeten untuk memberikan menjadi narasumber pada diskusi-diskusi yang lain. Saya kira itu aja ya. Terima kasih atas diskusi hari ini. Mohon maaf atas kata-kata atau ada yang hilaf atau yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.